Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan yang baik ini Mr. Dede akan menjelaskan yaitu berkata baik, sopan dan santun pada bab 9 ya. Yaitu seorang muslim harus mempunyai sikap yang baik. Baik ketika berbicara dengan teman, sopan dalam semua tindakan, kebaikan, santun ketika berbicara dengan ibu dan bapak guru. Bersikap baik ketika berbicara sangat dicintai oleh Allah. Berbicara sopan dan santun adalah contoh sikap yang baik ketika berbicara. Jadi seorang muslim harus bisa menjaga sopan dan santun dan tidak berbicara kotor atau tidak sopan ya anak-anak. Jadi kita harus senantiasa terbiasa dengan kata-kata yang sopan terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua dari kita, terutama ya ibu ya dan ayah kita di rumah. Kemudian kepada miss dan misternya ya, atau bapak ibu guru kalian, seperti itu. Selanjutnya, berbicara yang baik. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada memberi tapi diikuti dengan menyakiti. Ayo kita biasakan berkata yang baik. Aku selalu berkata yang baik saat aku minta izin kepada ibu guru hendak ke kamar kecil, pasti ibu guru mengizinkannya. Selanjutnya, sopan santun dalam berbicara. Kamil, Hasan, dan Husin berteman. Mereka duduk di kelas 1 sekolah dasar. Rumah mereka saling berdekatan. Mereka berangkat dan pulang sekolah bersama-sama. Kemudian mereka sering bermain bersama sepulang sekolah. Mereka bersahabat dan saling menyayangi. Mereka tidak pernah bertengkar jika berbeda pendapat. Mereka menjaga agar tidak berkata kasar, selalu saling menghargai dan saling mengingatkan, mengutamakan kebersamaan dan kerukunan. Nah, itulah contoh ya teman-teman, di mana kalian ya mempunyai teman, mempunyai saudara, mempunyai ayah dan ibu, berkatalah yang sopan. Ya, tidak saling menyakiti ya. Jadi selanjutnya mereka rajin sholat berjamaah di musola ya. Di dalam musola mereka tertib dan sopan, tidak pernah berlari-lari ataupun bermain-main di waktu sholat. Jadi tidak boleh ya anak-anak, ketika kita sholat, ketika kita berada di masjid atau di musola, bercanda seperti itu. Jadi apalagi ketika kita sudah mengerjakan sholat, dilarang sekali untuk main-main atau bercanda. Kamil sangat disenangi teman-temannya. Ia penyabar, bersikap sopan santun dan tidak pernah berbohong. Ia terkenal anak yang jujur, suka menasihati jika ada temannya yang bertengkar. Ia ikhlas dan senang mengunjungi temannya saat ada yang sakit. Ia mendoakannya supaya Allah segera menyembuhkannya sehingga ia bisa bersekolah dan bermain kembali. Demikian tadi anak-anakku sekalian, yaitu sikap sopan dan santun ya terhadap siapapun, terutama terhadap kedua orang tua kita, terhadap guru kita, miss dan mister ya. Jadi kita harus berbicara yang baik, berbicara yang sopan dan santun. Nah, di sini bahwa berkata baik itu lebih baik dari bersedekah tapi menyakiti hati si penerima. Bahwa sopan santun dalam berbicara termasuk tingkah laku terpuji. Oke, anak-anak sekalian, dapatkah aku berkata yang baik? Nah, kalau sudah paham, ayo kita lakukan dan mempraktekannya. Mempraktekkan apa, Mister?
mempraktikkan bagaimana kita berkata benar, berkata baik, berkata jujur kepada siapapun, terutama kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, Miss dan Mister, atau kepada teman, kepada saudara, dan seluruh orang-orang yang lebih tua dari kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.